Oi oi, gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi yang sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan alur cerita dari film Blue Lock. Langsung aja yuk kita ke openingnya. Film dimulai dengan adanya pertandingan sepak bola yang sedang berlangsung. Ini adalah turnamen sepak bola SMA tingkat nasional. Babak final pertandingan wilayah Saitama antara Ichinan melawan Matsukaze Kokuo. Skor sementara masih 1-0 untuk keunggulan Matsukaze Kokuo. Sorak-sorai dukungan dari bangku cadangan menghidupkan suasana di lapangan. Penyerang dari Ichinan yaitu Isagi sangat terobsesi sekali untuk melaju ke kejuaraan nasional. Ia akan mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Dari sisi kanan ada temannya yang berlari sambil meminta bola. Pelatih Ichinan berteriak mengingatkan Isagi mengenai one for all dan all for one, yang artinya satu untuk semua dan semua untuk satu. Isagi mengerti maksud pelatih. Sepak bola adalah olahraga yang dimainkan oleh 11 pemain. Bola dioper ke sisi kanan oleh Isagi. Setelah bola diterima dengan baik, temannya pun langsung menendangnya. Namun bolanya membentur tiang gawang dan berujung serangan balik. Bola diterima dengan baik oleh penyerang tim lawan, yaitu Kira Ryosuke. Isagi berusaha mengejarnya, namun dia terlambat karena Kira melakukan tendangan jarak jauh. Bolanya masuk dan pertandingan pun selesai. Skor akhir pertandingannya adalah 2-0 untuk kemenangan Matsukaze Kokuo. Terlihat para pemain Ichinan sangat sedih karena timnya gagal untuk melaju ke kejuaraan nasional. Ketika kembali ke bangku pemain, Isagi melihat Kira yang sedang diwawancari oleh para reporter. Kira menjelaskan kalau dirinya hanya fokus meraih gelar juara tingkat nasional bersama timnya. Di sisi lain, para pemain Ichinan sedang diberi semangat dan juga motivasi oleh sang pelatih. この負けがいつかお前らの人生でチームとして一緒に戦った日々を誇りに思え。俺にとってこの一番サッカーは無駄じゃなかったと思える時が来たか。日本一のチームだ。全国にも届かなかった県予選で敗退したチームだ。 Pada saat Isagi pulang sambil menuntun sepedanya, ia membicarakan fakta soal dirinya. Dia adalah penyerang kelas 2 SMA Ichinan yang tak dikenal. Ia juga meminta maaf kepada Tuan Noah. Noel Noah adalah pemain terbaik Eropa dari tim Prancis yang dikagum-kagumi oleh Asagi dari kecil. Karena mengaguminya, Asagi terus bermain sepak bola hingga saat ini. Tapi pada akhirnya impian hanyalah sebuah mimpi. Timnya gagal lolos ke kejuaraan nasional. Asagi berharap suatu hari nanti bisa menjadi penyerang andalan timnas dari Jepang, lalu memenangkan Piala Dunia. Walaupun terdengar dungu, namun itulah impiannya. Ia juga masih belum melupakan kejadian yang tadi. Andai saja Isagi tak mengoper bolanya tadi dan langsung menendang bolanya ke gawang, mungkin nasibnya akan berubah. Isagi begitu kesal dengan semua ini. サッカーは11人でやるスポーツ。勝ちたかった。 Malam pun tiba. Isagi pulang dan disambut dengan ramah oleh keluarganya. Ia juga menjelaskan kalau timnya kalah dan sekarang dirinya merasa lapar. Di meja makan sudah disiapkan makanan oleh sang ibu. Ia juga memberitahu Isagi kalau ada surat dari tim Asosiasi Sepak Bola Jepang. Ternyata Isagi terpilih sebagai atlet pelatih khusus. Orang tuanya sangat bangga melihatnya. Namun Isagi masih belum percaya mengapa dirinya yang terpilih. Keesokan harinya, Isagi pun langsung mendatangi tempat pelatihan khusus tersebut. Di sana Isagi juga bertemu dengan Kira. Kira memuji permainan bagus Isagi tempo hari lalu. Sambil menggaruk-garuk kepala, Isagi tersipu malu mengingat timnya kalah tempo hari lalu. Kira bingung mengapa Isagi ikut terpilih. Karena sanggupan pandangannya yang sangat luas atau karena IQ sepak bolanya yang sangat tinggi. Yang pasti kalau mereka berdua di tim yang sama, Isagi pasti bisa memberikan operan bola yang hebat kepada Kira.
Isagi merasa senang karena dirinya dipuji oleh Kira. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam. Betapa terkejutnya Isagi setelah melihat banyak orang yang berkumpul di sini. Kira juga mengenali beberapa orang di antara mereka. もしかして全員フォワード。高校ナンバーワン高身長の石狩、洗脳のエース大川、お、青森のメッシ西岡もいるじゃん。 Lampu pun mati dan muncullah seseorang dari kegelapan. Dia mengucapkan selamat datang kepada mereka semua. Ia menjelaskan kalau mereka adalah 300 penyerang U18 yang telah dipilih. Ternyata dia adalah Ego Jinpachi, orang yang dipekerjakan untuk membawa Jepang memenangkan Piala Dunia. Semua orang yang ada di sana nampak kebingungan dengan omongannya. Karena mereka masih belum paham juga, Ego pun menjelaskan secara sederhananya mengenai fasilitasnya yang bernama Blue Lock. 俺はこの300人の中から世界一のストライカーを作る実験をする。日本サッカーが世界一になるために必要なのは革命的なストライカーの誕生です。これがそのための施設、ブルーロック。お前らは今日からここで共同生活を行い、俺の考えた特殊なトップトレーニングをこなしてもらう。家には帰れないし、今までのサッカー生活とは決別してもらう。ここでのサバイバルに勝ち抜き299名を蹴散らして世界一のストライカーになれる。説明は以上。よろしく。 Namun banyak orang yang protes mengenai sistem pelatihan ini. Mereka yang ada di sini memiliki tim sepak bola yang dianggap penting. Bahkan ada beberapa yang harus mengikuti turnamen nasional. Kira tidak bisa meninggalkan tim sepak bolanya begitu saja untuk mengikuti uji coba yang tak jelas seperti ini. Tak hanya Kira seorang, para pemainnya lain juga keberatan jika harus meninggalkan tim sepak bolanya. そうだよ、俺も全国あんだよ。いきなり共同生活とか意味わかんねえし。てかお前誰だよ。ちゃんとした人間出してよ。そっか、重症だなお前ら。 Mendengar ucapan mereka semua membuat Ego menjadi hilang harapan. Strategi lock off pun digunakan. Bagi siapa yang ingin pulang dipersilahkan untuk pulang. Ego juga membahas mengenai tim nasional Jepang yang masih saja sangat lemah. Tidak hanya itu saja, Ego juga menjelaskan makna arti dari sepak bola yang sesungguhnya. Sepak bola adalah untuk mencetak gol lebih banyak dari lawan, ucap Ego. お前らみたいなのが日本の未来背負ってると思うと絶望だわ。こんなサッカー後進国のハイスクールで一番になる方が大事か？日本サッカーの組織力は一流だ。いいか？でもそれ以外は間違いなく二流だ。お前らに聞く。サッカーとは何だ？献身的に、仲間のために、絆を大事に、11人で力を合わせて戦う？教えてやる。サッカーってのはな、相手より多く点を取るスポーツだ。だからこの国のサッカーはいつまでたっても弱小なんだ。仲良し絆ごっこしたいならロックオフ。深いです。撤回してください。なんだよこいつ、めちゃくちゃだろ。日本代表には尊敬する選手がいっぱいいる。彼らは僕のスターです。あんた間違ってるよ。 Ego menghiraukan pendapat Kira soal timnas Jepang yang dibangga-banggakannya. Yang Ego bicarakan dari tadi itu soal menjadi nomor 1 di dunia. Kira terlihat sangat marah sekali. Ego pun menjelaskan kepada mereka semua bagaimana cara untuk menjadi pemain nomor 1 di dunia. Yang intinya mereka harus menanamkan sifat egois. 世界一になる話してんだけど、俺テレ曰く世界一のフォワード、ミッドフィルダー、ディフェンダー、ゴールキーパー、どれを聞かれても自分だと答える。エリック・カントナ曰く、チームなんてどうでもいい、俺が目立てばいい。メッシやクリスティアーノ・ロナウドを抑えてバロンドールに輝いた。味方にアシストして1対0で勝つより、俺がハットトリック決めて3対4で負ける方が気持ちいい。世界一のエゴイストでなければ世界一のストライカーにはなれない。どうだ、最悪だろ。日本サッカーに足りないのはそれなんだよ。 Tiba-tiba aura Isagi menjadi terkontaminasi setelah mendengar perkataan dari Ego.
Eko ingin membuat pemain yang hebat lahir di negara Jepang ini. Satu-satunya orang yang berdiri di atas 299 mayat adalah satu-satunya pahlawan. Eko terus merasuki pikiran mereka semua dengan pendiriannya. Mereka disuruh membayangkan panggungnya adalah Piala Dunia. 80.000 orang menjadi penonton, dan mereka berdiri di tengah lapangan. Skornya masih imbang 0-0 di perpanjangan waktu babak kedua. Lalu mereka menerobos masuk setelah menerima operan dari rekannya. Tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Tetapi di sisi kanannya ada seorang rekan yang meminta bola. Kalau mengoper bolanya, kemungkinan akan membuahkan hasil. Seluruh rakyat menaruh harapan untuk kemenangan. Lalu bola ditendang tanpa ragu. Hanya pemain egois yang tak waras saja yang bisa melangkah ke depan. Pintu Blue Lock pun dibuka dan Eko telah berhasil menghasut pikiran mereka semua. Karena Isagi ingin menjadi seorang striker hebat, ia pun langsung berlari masuk ke dalam. Akhirnya mereka semua pun berbondong-bondong mengikuti Blue Lock. 俺はストライカーだ。潔くん、言ってやるよクソが。俺もだ。俺も。それがストライカーだろ。それがブルーロック。 Setelah itu mereka semua ditempatkan di sebuah tempat seperti berangkas. Kebetulan sekali Isagi dan Kira berada di tempat yang sama. Jadi Isagi merasa ada temannya dan tidak sendirian. Di sana juga masih ada pemain lain. Contohnya adalah Igarashi. Igarashi adalah anak dari biksu, tapi dia tidak ingin menjadi penerusnya. Dari layar monitor keluarlah video Eko yang menjelaskan kepada para talenta mengenai sistematis pelatihan ini. Anggota yang sekamar dengan mereka adalah teman sekamar dan juga rival yang akan meningkatkan kemampuan mereka. Kemampuan mereka sudah diukur dan diberi ranking oleh Eko. Nomor di seragam masing-masing adalah ranking mereka. Isagi langsung panik karena peringkatnya terlalu rendah. Ranking dapat berubah tergantung hasil latihan harian atau pertandingan. Untuk pemain yang menduduki 5 teratas bisa menjadi pemain striker Piala Dunia U20. Dan orang yang tereliminasi di Blue Lock akan kehilangan hak untuk bergabung dalam timnas Jepang untuk selamanya. Eko menjelaskan kalau mereka ingin bertahan di sini, yang dibutuhkan adalah egoisme. Tes pertama pun akan segera dimulai. Mereka akan bermain kejar-kejaran. Batas waktunya adalah 136 detik. Orang yang terkena bola akan menjadi pengejar. Yang masih menjadi pengejar saat waktunya habis akan didiskualifikasi atau lock off. Larangannya adalah dilarang menyentuh bolanya dengan tangan. Permainan pun dimulai. Mereka semua dilanda kebingungan. 最低限の俺が最初の鬼かよ。これサッカーじゃねえじゃん。やってやんよ。俺はやるぜ。負けたら一生寺の坊主。待てよ、あいつの言ってること信じてんのかよ。ここで負けた人間は一生日本代表にはなれない。悪いな潔くん。俺落ちくんだし。ナムさん。おだくせ。こんなの絶対間違ってる。ふざけんなてめえ。馬鹿げてるよこんなの。俺の未来潰されてたまるかよ。ダークス当たんねえ。やべえ。俺はあいつを否定するためにここに参加したんだ。もらった。 Permainan semakin seru setelah semua orang saling emosi. Pada permainan kali ini hanya handball yang dilarang. Selain itu mereka bebas melakukan apa saja. Tetapi ada salah satu pemain yang menanamkan sifat sportivitas. Dia memberitahukan ke semua pemain kalau kita dilarang curang. Tiba-tiba wajahnya terkena sebuah bola yang ditendang oleh Igarashi. Ia pun menjadi marah. Sekarang dialah yang menjadi pengejarnya. Ternyata dia bernama Kunigami Rensuke. Dengan amarahnya bola pun ditendang mengarah ke Igarashi. Namun tendangannya pada salah sasaran dan mengenai Isagi. Isagi pun langsung panik karena waktunya hampir habis. Dia tak mau karir sepak bolanya berakhir di sini. Oleh karena itu ia akan berusaha mengenai pemain lain. Karena tubuh mereka sangat atletis, jadi tendangan Isagi sulit untuk mengenainya. Dia pun mengubah strateginya dengan mengincar pemain dengan peringkat di bawahnya, yaitu Igarashi.
Terlihat Isagi sangat panik karena waktunya berjalan terus. Isagi tidak ingin berakhir di tempat seperti ini. Tiba-tiba terjadilah suatu kejadian yang membuat Isagi mempunyai peluang untuk menang. 行けよほらあっちだから正々堂々ってこらおいチャンスだよおいやれっつってんだろうがうわ早くどけお前潔から当てろ。タイム終わりたくねえよ俺こんなとこでおい待てクマ勝てる生き残れる勝つってことは負けるやつがいるってことでいや終わらせるってことだ。 Tiba-tiba Isagi mengurungkan niatnya untuk menendang bolanya. Isagi berusaha untuk merubah pola pikirnya. Kalau dia melakukannya, maka tidak ada yang berubah dari dirinya. Ia datang ke sini untuk mengubah hidupnya. Isagi langsung berbalik arah dan akan mengincar orang yang lebih kuat darinya. Pemikiran Isagi pun membuat pemain ini tertarik padanya. Dia bernama Bachira Meguru. Bachira pun akan membantu Isagi karena pola pikirnya yang sangat bagus. 俺かよ。フットボールの世界において一流のゴールキーパーやディフェンダー、一流のストライカーという生き物は一番バン突如として出現する。